Selamat datang di podcast Vidya dan Vita. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Puspita Dan saya Vidya Raul. Pada kali ini kami akan membahas topik yang sangat relevan, khususnya di masa pandemi. Pembelajaran secara daring, apakah benar-benar berjalan dengan efektif atau hanya menambah beban bagi siswa? Betul sekali ya. Perubahan sistem pembelajaran dari tatap muka itu ke daring membawa dampak yang sangat signifikan ya. Iya. Tidak hanya dari sisi teknologi tetapi juga dari sisi psikologi siswa. Betul sekali. Kami akan membahasnya melalui studi kasus teori psikologi pendidikan serta memberikan beberapa solusi yang aplikatif. Mari kita simak bersama kami, Vidya Vita. Mari kita awali sebuah contoh kasus. Seseorang anak SMA, sebut saja namanya Rani ya, Rani. Sebut saja namanya Rani. Rani itu sejak diberlakukannya pembelajaran daring, ia itu menjadi sangat pasif dan kameranya selalu dalam keadaan mati. Dan ia juga jarang merespon pertanyaan dari guru. Ya, sayang sekali. Padahal sebelum pembelajaran daring, Rani itu sangat aktif dalam kelas dan sering mengumpulkan tugas. Kini ia sering terlambat mengumpulkan tugas ya. Suasana hatinya menurun dan ia merasa kesepian meskipun mengikuti pembelajaran secara Zoom. Wow, kalau berdasarkan survei KPAI tahun 2023 sebanyak 58% ya. Iya. Sebanyak 58% itu siswa merasa bahwa fokus mereka itu terganggu karena selama pembelajaran daring itu hanya 23% yang menyatakan bahwa pembelajaran daring itu sangat menyenangkan. Jika kita tinjau dari behaviorisme, pembelajaran daring memiliki kekurangan dalam hal penguatan langsung, tidak adanya senyuman guru dan tepuk tangan atau apresiasi dari teman, membuat motivasi instik sulit untuk berkembang. Kalau menurut menurut teori Vygotsky, Iya. interaksi sosial itu merupakan komponen penting dalam proses belajar. Namun dalam konteks belajar daring, zona perkembangan praktimal siswa itu dapat terhambat karena kurangnya diskusi aktif, sebagaimana biasanya seperti di dalam kelas. Betul sekali ya Vidya. Satu hal yang sering terlupakan adalah kemampuan belajar mandiri. Siswa seperti Rani mungkin belum memiliki keterampilan atau kemampuan menjaga fokus atau menghindari distraksi dari perangkat dan media sosial. Yap, sayangnya tidak semua sekolah memberikan pembelajaran mandiri. Apalagi strategi belajar mandiri ya itu penting sekali. Iya. Sehingga banyak siswa itu merasa kebingungan saat harus belajar mandiri di rumah. Sayang sekali ya Vidya. Iya. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Sepertinya saya punya solusi. Yang pertama itu penting untuk memiliki struktur jadwal yang jelas
waktu bangun, waktu belajar, dan waktu istirahat agar ritme kerja otak tetap stabil. Yang kedua itu, interaksi antara guru dan siswa harus lebih hidup, fleksibel. Seperti breakout room, kuis interaktif, lebih dinamis dan menyenangkan. Betul sekali, saya sangat setuju dengan Vidya. Terakhir, kita perlu membekali siswa dengan kemampuan mandiri secara mental maupun dengan manajemen waktu. Self-regulant learning adalah investasi penting dalam jangka panjang. Meskipun membutuhkan proses ya, Iya, benar kemampuan sekali. ini tuh sangat bisa dilatih, dimulai dari kebiasaan hal-hal kecil Iya. seperti membuat to-do list harian Iya. atau menggunakan timer untuk mengatur sesi belajar. Benar sekali. Sebagai kesimpulan, pembelajaran daring bisa menjadi efektif namun juga berpotensi mengganggu, tergantung diterapkan oleh guru serta dukungan lingkungan keluarga. Ya, pendidikan berbasis daring itu memerlukan pendekatan yang memperhatikan aspek, Benar sekali. apalagi dari psikologi pendidikan, bukan sekedar memindahkan kegiatan belajar dari papan tulis, tetapi juga ke layar komputer. Oke. Bila Anda memiliki pengalaman yang seru atau yang asik atau bahkan menyulitkan selama mengikuti pembelajaran daring, silahkan bagikan melalui kolom komentar di atas ya. Iya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan dimanapun kalian belajar. Sampai jumpa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.